Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, hari ini ceritanya aku mau masak menu serba sarden ya teman-teman. Jadi pertama ini aku mau masak gulai sarden pakai nanas. Ini aku masukin bumbunya ke dalam panci, terus aku masukin santannya. Lalu aku aduk-aduk. Untuk bumbunya ini aku pakai bumbu gulai biasa aja ya teman-teman, tapi aku pakaiin sedikit cabai rawit. Setelah kuahnya mulai mendidih, aku masukin nanas sama kuah sardennya ya. Terus aku aduk-aduk. Lanjut aku masukin sardennya, ikan sardennya maksudnya. Jadi ikan sardennya ini kemarin aku belinya 1 cup ya teman-teman, isinya itu ada 4, jadi 2 potong ikan itu udah aku bikin sambal ya, jadi ini tinggal 2 potong lagi. Dan gulai sarden nanas aku udah matang. Lanjut aku mau bikin sambal sarden. Jadi untuk gulai sarden itu 1 potong aku belah 2 teman-teman. Jadi 2 potong itu menjadi dia 4 belahan jadinya. Jadi yang 2 belah itu aku masukin untuk gulai, dan 2 belahan lagi aku masukin untuk sambalnya. Dan sardennya ini aku bukan beli sarden yang kalengan ya teman-teman. Jadi ini aku beli sarden homemade dari teman aku yang jual sarden. Dia bikin sendiri gitu sardennya. Dan rasanya hampir sama ya sama sarden yang kaleng. Ini ikannya udah matang, mau aku angkat dulu. Jadi aku masih pakai minyak yang tadi ya teman-teman. Cuman agak aku saring gitu. Jadi ampas-ampasnya enggak semuanya masuk ya. Ini ada tinggal sedikit lagi ampasnya. Aku mau goreng kangkungnya. Jadi aku suka sekali ya teman-teman sama sambal sarden ini. Apalagi kalau cabenya itu enggak banyak ya, jadi enggak pedas. Bahkan yang dimakannya itu bukan ikannya, tapi sambalnya. Karena cabai dicampur saus sarden itu dia suka gitu teman-teman. Jadi aku bikin sambal ini juga cabenya nggak terlalu banyak ya. Jadi ini setelah setengah matang udah layu gitu, udah sayur kangkungnya. Lanjut aku mau masukin cabenya. Terus aku aduk-aduk dan aku masukin saus sardennya tadi ya teman-teman. Terus aku aduk sebentar. Ini dia ya penampakannya. Untuk ikan sardennya tadi aku nggak terlalu mateng ya teman-teman. Sebenarnya kan sardennya itu udah mateng, udah di presto 1,5 jam ya kata teman aku. Jadi aku goreng ikannya itu nggak terlalu lama, karena kalau lama agak gosong gitu jadinya teman-teman, dan terasa agak pahit.
Ini aku kasih bumbu ya, garam sama roiko, terus sedikit saori. Terus mau aku aduk-aduk dulu, dan ini apinya udah aku matiin ya teman-teman. Dan mau aku campuri sama ikannya. Tara, ini dia menu aku siang ini ya teman-teman, menu serba sarden. Dan lanjut ini aku mau bikin puding lumut kelapa muda. Jadi ini aku pakai air kelapa muda. Kalau nggak salah itu cuma tinggal setengahnya aja ya teman-teman. Dan untuk puding kelapa muda tadi, air kelapa muda, terus air putih biasa itu 1 gelas, terus aku tambahin gula 6 sendok, dan agar-agar plain itu setengah bungkus. Aku masak sampai mendidih. Dan sebelumnya tadi itu setelah aku udah rendam selasi ya teman-teman pakai air panas, dan dia udah ngembang ini mau aku masukin di cetakannya. Dan ini dia ya agar-agar yang tadi udah mulai agak dingin. Jadi ini mau aku masukkan ke dalam loyangnya ya, untuk menutupi si selasihnya. Jadi aku masukinnya itu sedikit aja ya teman-teman. Jadi tadi tuh ceritanya setelah mulai mengeras ya, dan ternyata itu sebenarnya nggak sampai mengeras selasihnya itu agar-agar yang selasihnya itu ya teman-teman. Langsung aja aku masukin daging kelapa mudanya, terus langsung aku masukin si agar-agarnya tadi ya teman-teman. Jadi selasihnya itu enggak di atas letaknya, melainkan bercampur ya dengan kelapa muda ya tadi, karena aku nggak sabar lama ya nunggu keras selasihnya. Akhirnya aku masukin aja gitu. Dan lanjut ini aku mau bikin puding lumutnya ya teman-teman. Jadi ini aku pakai daun pandan, airnya juga aku pakai 2 gelas ya teman-teman. Jadi sebaiknya itu 3 gelas ya untuk 1 bungkus agar-agarnya tadi. Cuman aku karena cuman 1 bungkus, aku pakai 4 gelas saja. Jadi aku bagi 2 gelas itu untuk puding kelapa muda, dan 2 gelas lagi untuk puding lumutnya. Dan ini proses pembuatan untuk puding lumutnya ya teman-teman. Karena daun pandannya itu agak pahit, aku bikin gulanya itu 6 sendok makan lebih kurang kalau nggak salah. Terus agar-agarnya udah aku masukin ya. Jadi ini mau aku campur-campur dulu supaya tidak menggumpal. Dan ini lanjut aku mau masukin air daun pandan tadi ya teman-teman. Ini mau aku aduk-aduk sampai mendidih. Jadi ini nggak terlalu diaduk-aduk ya teman-teman. Aku biarkan aja supaya lumutnya itu nanti keluar gitu ya teman-teman. Jadi kalau selalu kita aduk-aduk, nanti kesan lumut di daun pandan itu nggak keluar. Dan ini
puding kelapa mudanya itu udah mulai mengeras ya. Tadi aku masukin di dalam kulkas supaya lebih cepat beku. Dan ini udah mulai dingin ya. Jadi mau aku masukin di loyangnya. Aku masukinnya pakai sendok makan aja gitu teman-teman. Satu sendok. Karena kalau langsung dituangkan aku takut nanti puding kelapa mudanya itu pecah ya teman-teman. Jadinya bercampur kelapa muda sama lumutnya. Dan ini udah agak mulai dingin ya, aku masukin ke dalam kulkas. Dan ini hasilnya teman-teman setelah aku keluarkan dari kulkas. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, aku tunggu subscribe-nya ya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.